Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khirati khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita akan kembali mengkaji sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang terkait dengan fisik baginda Nabi, perangai, termasuk barang-barang yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Kita sudah sampai pada bab yang baru, yaitu bab ke-15 dari kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bab ke-15 ini membahas tentang baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bab sebelumnya kita membahas tentang pedang yang dimiliki oleh Nabi dan beliau gunakan di dalam berbagai peperangan. Pada bab ini membahas tentang baju perang, baju besi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memakainya dalam jihad fi sabilillah, di dalam perang-perang yang beliau ikuti. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, kitab ini juga banyak mengulas, menjelaskan tentang syama'il Rasulullah, tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kitab yang sangat bagus untuk kita miliki, dan saya yakin ini sudah diterjemah. Dan saya merekomendasikan kalau bisa kitab ini menjadi salah satu koleksi perpustakaan kita di rumah. Bagus ini kitab Zadul Ma'ad. Sudah ada versi Indonesianya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 baju perang. Jadi bukan satu baju perang yang dimiliki oleh Nabi, ada 7 macam di rumahnya. Beliau koleksi itu dan beliau gunakan di dalam perang-perang yang beliau ikuti. Menunjukkan bahwa Rasulullah ini seorang panglima perang yang patut diteladani, yang selalu siap siaga dalam kondisi apapun. 7 baju perang itu punya nama, karena biasanya orang Arab ini memberi nama untuk koleksi-koleksi barang yang mereka punya. Pedang itu pun punya nama, pedang-pedang Rasulullah itu punya nama, termasuk baju perangnya itu punya nama. Onta punya nama, dan lain sebagainya. Yang pertama, nama baju perang Nabi Zatul Fudul.
Dan baju perang inilah yang disebut dalam sejarah atau dalam hadis-hadis Nabi itu pernah beliau gadaikan kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syahm al-Yahudi. Pernah digadaikan oleh Nabi kepada seorang Yahudi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang gandum dari Yahudi tersebut untuk keperluan makan keluarganya. Jadi Nabi pernah berhutang gandum 30 sak gandum. Lebih kurang kalau beras itu 80 kg beras, 3 karung beras. Nabi berhutang kepada Yahudi dan Nabi menggadaikan baju besinya yang bernama Zatul Fudul ini pada Yahudi tadi, dan hutangnya itu akan dilunasi selama 1 tahun. Kemudian baju perang Rasulullah berikutnya bernama Zatul Wishah. Kemudian ada lagi namanya Zatul Hawashi. Kemudian ada lagi namanya As-Sa'diyah, Fiddah, Al-Batra, dan Al-Khirnaq. Dia ada 7 koleksi baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ukuran yang bermacam-macam. Ada juga ukuran yang pendek seperti Al-Batra, ini ukuran baju perangnya pendek, kecil. Yang kemudian Imam At-Tirmizi menukilkan hadis ke-110. Jadi tanpa terasa kita sudah 110 hadis kita bahas dari kitab Asy-Syama'il ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dari Zubair ibn al-Awwam, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair ibn al-Awwam mengatakan, "Kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Uhud, beliau memakai 2 baju besi. Jadi 2 lapis Nabi pakai. Padahal Nabi adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tapi 2 lapis dia pakai. Fanahadha ila sakhrah. Setelah terjadi perang, berkecamuk perang, kita tahu apa yang terjadi dalam perang Uhud itu. Pada awalnya kaum muslimin hampir menang. Tapi tiba-tiba karena ada kekhilafan yang dilakukan oleh sebahagian sahabat yang tidak mengikuti instruksi Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kaum muslimin mendapatkan pukulan telak yang luar biasa. Banyak yang syahid, banyak yang terluka, bahkan Rasulullah sendiri kondisinya berdarah-darah hari itu. Kacau balau waktu itu, tapi kemudian kembali mereka bisa menguasai keadaan. Pada saat dalam keadaan lemah seperti itu, bahkan muncul isu bahwa Nabi sudah terbunuh, Nabi kita sudah wafat. Sehingga membuat galau banyak sahabat waktu itu. Pada saat itu Nabi pun bangkit untuk naik ke atas batu besar. Tapi Nabi tidak sanggup naik ke batu itu. Menurut para ulama ketika menjelaskan hadis ini, boleh jadi batunya terlalu tinggi, atau karena memang Rasulullah dalam kondisi terluka, lemah waktu itu, dan baju besinya keberatan dengan baju besi. Karena 2 lapis Nabi pakai baju besi. Kalau dalam kondisi sehat, bugar, tidak ada masalah. Nabi bisa bergerak dengan lincah, ya, tidak ada masalah. Tapi ini dalam kondisi lemah, terluka, pakai 2 lapis baju besi, naik ke batu besar. Nabi tidak sanggup naik waktu itu. Tiba-tiba apa? Fa'aq'ada Talhah tahtah. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ada sahabat Nabi namanya Talhah. Ini salah satu sahabat Nabi yang luar biasa perjuangannya dalam perang Uhud, membela Rasulullah karena Nabi diserang dari berbagai penjuru. Ini salah satu sahabat yang tetap teguh bersama Rasulullah sampai dia kena tebasan-tebasan pedang. Sampai tangannya itu lumpuh, salah satu tangannya itu cedera gara-gara membela Nabi SAW dengan tangannya. Pedang dia cuma 1, sedangkan serangan dari berbagai penjuru, dia sampai menahannya dengan tangannya. Ada pedang mau mengenai tubuh Rasulullah, dia tahan dengan tangannya itu, habis tangannya. Sehingga Abu Bakar Siddiq ketika mengingat peristiwa perang Uhud, dia mengatakan,
Uhud itu al-yauma yaumun li Talhah. Perang Uhud itu harinya Talhah. Jadi semua sahabat mengakui kehebatan Talhah pada waktu itu. Bagaimana dia membela Rasulullah. Tidak jauh dari Nabi dia, luar biasa. Dia korbankan tubuh dia untuk melindungi Rasulullah. Al-yaumu kulluhu li Talhah, kata Abu Bakar. Hari Uhud itu adalah harinya Talhah. Jadi kalau ibaratnya Uhud itu sebuah peristiwa, sebuah drama, maka Talhah itu adalah pemain utamanya itu. Tokoh utamanya itu. Al-yaumu li Talhah, hari itu hari Talhah. Bagaimana hebat dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kondisi dia terluka seperti itu, dia mau duduk di bawah batu tersebut menjadi pijakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas batu. Jadi Talhah menawarkan dirinya untuk menjadi pijakan untuk Rasul. Jadi Nabi menginjak Talhah untuk naik ke atas batu itu. Nah, ini pengorbanan Talhah. Tadi perang sudah satu bentuk pengorbanan, sekarang dia rela dipijak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tubuhnya supaya Nabi bisa naik bangkit berdiri di atas batu itu. Wa sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Nabi pun bangkit berdiri tegak di atas batu tadi. Jadi tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas batu supaya Nabi bisa dilihat oleh sahabatnya, baik yang dekat maupun yang jauh. Mereka bisa melihat, ternyata Rasulullah masih hidup. Sehingga mereka gembira, kembali semangat mereka kembali. Ya, yang tadinya sudah putus asa, sudah sedih karena isu bahwa Rasulullah sudah wafat, ternyata Rasulullah masih hidup. Kemudian para sahabat berkumpul, kembali menggalang kekuatan untuk memberikan pukulan balasan kepada orang-orang Quraisy. Makanya kita bisa katakan bahwa perang Uhud itu kaum muslimin tidak kalah. Jadi salah kalau dikatakan perang Uhud umat Islam kalah, tidak kalah. Saya teringat dulu di bangku kuliah dulu waktu di Al-Azhar, salah satu pakar sejarah dosen kami itu mengatakan salah kalau ada yang menganggap bahwa kaum muslimin itu kalah dalam perang Uhud. Tidak kalah. Ya, banyak yang syahid, ya, banyak yang terluka, ya, Rasulullah pun terluka, tapi tidak kalah. Karena kaum muslimin bangkit lagi. Justru membuat orang-orang Quraisy menjadi takut. Jadi perang Uhud itu bukanlah suatu kekalahan. Tapi itu teguran dari Allah. Ketika ada pelanggaran, ketika ada nasihat Rasulullah yang dilanggar, maka akan ada teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nabinya masih hidup. Apalagi kita yang tidak bersama Rasulullah sekarang. Apapun pelanggaran yang kita lakukan terhadap nasihat Rasulullah, pasti ada sialnya itu, pasti ada. Pasti ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kita menjauhkan diri kita dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi berdiri di atas batu itu, Nabi mengatakan, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aujaba Talhah." Nabi di atas batu itu mengatakan, aujaba Talhah. Artinya, Talhah berhak masuk surga. Salah satu ucapan Rasulullah tentang Talhah. Dan ada ucapan-ucapan lain dalam hadis-hadis lain yang menerangkan bahwa Talhah ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang dijamin surga. Ini satu kemuliaan bagi Talhah. Jadi yang menjadi perhatian kita dari hadis ini adalah tentang baju besi Rasulullah tadi. Bahwa dalam perang Uhud Nabi pakai 2 baju besi. Yang beliau pakai adalah Zatul Fudul dengan Fiddah. Jadi nama baju besi yang dipakai dalam perang Uhud itulah Zatul Fudul dan Fiddah yang beliau peroleh dari rampasan perang melawan Bani Qainuqa. Nabi dulu pernah perang lawan Bani Qainuqa, salah satu harta rampasannya adalah baju besi tadi. Kemudian dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau gunakan baju itu dalam perang Uhud. Ya. Meskipun dalam hadis ini ya secara sanad itu dikatakan ada Muhammad bin Ishaq, perawi yang bernama Muhammad bin Ishaq. Beliau adalah seorang mudallis. Kemudian meriwayatkannya secara an-anah. Ya, di sini Muhammad bin Ishaq meriwayatkannya dari Yahya bin Abbad menggunakan kata an.
Sementara Muhammad bin Ishaq ini mudallis. Arti mudallis ini seorang perawi yang sering melakukan tadlis. Tadlis itu adalah satu cara memaparkan hadis dengan cara yang bisa mengecoh pembaca atau pendengar. Misalnya, Muhammad ini meriwayatkan dari si A. Ini gurunya, salah satu gurunya si A ini. Artinya dia biasa mendengar hadis dari si A. Tapi ada satu hadis yang dia tidak dengar langsung dari si A. Muhammad tidak dengar langsung dari si A, tapi dengar dari pihak ketiga, dari orang lain. Dari si B dengarnya. Namun dalam pemaparannya dia mengatakan an A, dari si A. Padahal hadis itu dia dengar dari orang lain. Jadi ada orang yang disembunyikan. Dan orang yang disembunyikan ini boleh jadi lemah atau bermasalah. Jadi tidak nampak, tidak diperlihatkan dalam pemaparannya itu. Tapi dia menggunakan an. Apabila ini dilakukan, maka itu namanya tadlis. Seorang perawi yang melakukan tadlis ini, dia memang nggak bohong. Bukan bohong, tadlis itu bukan bohong. Tapi para ulama akan menyikapi hadisnya dengan hati-hati. Kalau orang mudallis ini mengatakan an Yahya bin Abbad, hadis ini menggunakan an Yahya bin Abbad, maka riwayat dia ini dipertanyakan. Ini an apa? Betul-betul dari Yahya langsung atau jangan-jangan ada perawi lain yang disembunyikan? Jadi menimbulkan keraguan. Ternyata setelah diteliti dalam riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, beliau meriwayatkan langsung dari Yahya. Ada keterangan, artinya dia katakan sami'tu Yahya bin Abbad. Kalau dia sudah mengatakan sami'tu, saya dengar langsung, berarti itu riwayat ini sudah bisa diterima, tidak meragukan lagi. Tapi kalau masih pakai an, itu masih meragukan. Walaupun orangnya soleh, orangnya baik. Karena mudallis ini bukan artinya penipu. Jadi beda kalau antara penipu dengan mudallis. Kadzab dengan mudallis beda. Orang-orang soleh itu bisa juga memiliki sifat mudallis. Jadi intinya bahwa hadis ini sudah diperkuat dalam riwayat Ahmad, dalam musnadnya. Di sana jelas-jelas Muhammad bin Ishaq mendengar langsung dari Yahya bin Abbad. Sehingga hadisnya aman, tidak ada masalah. Mungkin itu saja kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.